akan melaksanakan seminar yang bertemakan Literasi Media and Hoax in Digital Era. Nah, ini ada saya tidak menyampaikan semuanya karena waktu kita sangat terbatas ya. Ada pembicara yang lainnya. Ya, ini ada 8 elemen literasi dari Belsol. Ada kultural gitu ya, cara kita melihat gitu ya, bahwa kita ini berada di konteks dunia digital gitu. Jadi kita harus memahami seperti apa budaya orang lain. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk berbicara gitu ya. Kemudian kognitif, daya pikir dalam menilai konten, jangan kemudian kita mudah share, kita mudah menghujat dan sebagainya. Kita harus berpikir kritis, apakah berita itu benar atau enggak gitu ya. Kemudian konstruktif, ya kita harus punya daya cipta yang tinggi ketika kita melihat persoalan-persoalan itu, tidak pasif gitu ya. Kemudian komunikatif, kita memiliki kesempatan untuk berjejaring di seluruh dunia. Ada banyak aplikasi-aplikasi, misalnya bahasa Inggris, aplikasi tandem misalnya ya, belajar bahasa Inggris ke orang lain, ke native speaker dan lain sebagainya. Kemudian ada kepercayaan diri nih, maksudnya itu kepercayaan diri yang tanggung jawab ya sebagai seorang pengguna media sosial. Kemudian kreatif, ini wajib bagi kita untuk bisa menjadi apa? Kalau kita pemuda, kita harus kreatif gitu ya. Kita harus memanfaatkan media digital ini secara kreatif. Tidak saja menguntungkan kita, tidak saja menghasilkan uang misalnya ya, tetapi mampu membuat kita berjejaring dengan sangat luas. Kemudian secara sosial kita harus juga kritis menyikapi konten dan tentu saja harus bertanggung jawab. Next, ini slide terakhir. Ya, di slide terakhir saya mencoba mengutip dari teman saya dari UGM yang menemukan kuadran ini, 4 kuadran yang menurut saya cukup penting ini ya. Kita bisa lihat kompetensi literasi digital kritis dan fungsional. Kompetensi literasi digital kritis bisa kita lihat di kuadran 3. Kita sebagai konsumen di kuadran 3 dan 1 itu kita sebagai konsumen. Oke, kita sebagai konsumen. Di kuadran satunya secara fungsional kita memahami, menyeleksi, mengakses informasi. Jadi setiap ada informasi, kita tidak lantas mempercayai, tetapi memahami apa yang disampaikan, menyeleksi apa benar atau tidak, kemudian mengakses. Kita dalam kondisi konsumen. Kemudian dalam untuk menumbuhkan sikap kritis, kita harus menganalisis, kemudian mengevaluasi dan memverifikasi, atau menguji, mengecek, dan sebagainya. Kemudian ada di prosuming. Prosuming itu kita tidak hanya menjadi seorang konsumen, tetapi kita juga seorang produsen. Jadi ini yang banyak dilakukan teman-teman muda ya, yang memanfaatkan Instagram, memanfaatkan YouTube ya. Dengan cara apa? Secara fungsional kita bisa mendistribusikan konten. Kalau kita suka desain, maka kita desain. Kita suka film, maka kita bisa bikin film. Kita suka apa yang sekarang lagi tren, misalnya apa itu namanya, semacam workshop berkaitan dengan kreativitas gitu. Itu mudah sekali kita melakukan itu. Artinya di situ kita tidak hanya pasif, tetapi melakukan sesuatu menguntungkan banyak orang, tapi juga menghasilkan sisi ekonomi ya. Kemudian kuadran yang terakhir itu adalah kompetensi literasi digital kritis. Kita sebagai konsumen sekaligus produsen bisa mudah berkolaborasi, berpartisipasi secara sosial seperti salah satu pembicara kita ya. Tadi ada yang luar biasa, saya lihat CV-nya ya, Mbak Alma sama Mbak siapa satunya ya. Nah itu luar biasa, dia tidak hanya berkolaborasi untuk menghasilkan ekonomi secara individu, tetapi juga sosial gitu ya. Pesan di konstruksi itu ada satu, teman-teman. Yang pertama adalah semua pesan itu sengaja dikonstruksi sesuai citra yang dibentuk. Jadi hasil pesan media itu direkayasa sesuai dengan apa yang mereka pengenin gitu. Jadi kalau mereka pengen branding, kalau kita di marketplace gitu ya, kita ada produk kecantikan gitu, pasti akan diberikan hal-hal yang kelebihan-kelebihan. Jarang sekali aku menemuin sebuah produk yang itu tuh ngasih apa ya istilahnya kekurangan-kekurangan.
pasti biasanya tuh kalau kalian lihat, kalau mereka kasih kekurangan, mereka pasti akan memberikan sebuah solusinya. Pasti ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya ya tidak akan ditampilkan karena itu akan merusak citra mereka. Yang kedua, makanya ada pesan media dikonstruksi menggunakan sebuah konsep copywriting sesuai dengan aturan mainnya sendiri. Contohnya tadi yang aku bilang bahwa contoh kecantikan ya, mereka pakai lotion gitu. Terus tahan lama nggak ya? Jadi kayak harus putihnya tuh harus nunggu sebulan, 2 bulan gitu. Itu kekurangan dari produk itu kan. Tapi mereka bilang karena ini tuh alami, bla 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 bla, jadi lama gitu. Jadi itu ada sebuah konsep copywriting di situ. Copywriting masuk di situ menjelaskan kepada khalayak biar mereka tuh terpersuade gitu untuk masuk ke dalam citra dan juga mengiyakan dan mengamini citra yang dibentuk oleh pesan media tadi. Nah, yang ketiga adalah pesan dikonstruksi itu karena media itu dilihat sebagai sebuah sarana di mana para konsumen media mampu menceritakan berbagai perspektif. Jadi contohnya kalau teman-teman kalau pagi hari, kalau nggak siang atau lagi ada hal-hal viral di Twitter, pasti teman-teman bakal lihat komentar-komentarnya. Terus kalau ada satu nih yang mereka ngasih semacam tweet yang kontroversial, biasanya tuh di bawah tuh pasti ada yang pro, ada yang kontra. Disitulah ruang-ruang di mana perspektif itu masuk. Dan ketika teman-teman nggak bisa berliterasi media dengan baik, teman-teman bisa aja kemakan sama semacam omongan mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya salah satu unsur dari literasi bermedia itu adalah kita sebagai konsumen ataupun mereka sebagai produsen itu harus mampu mempertanggungjawabkan pesan media yang dibentuk di media digital maupun media konvensional. Keempat adalah pesan media itu dikelola untuk meraih keuntungan dan kekuasaan. Well, kayak contohnya adalah Facebook, ya kan? Facebook itu membeli Instagram karena dia ngerasa bahwa mungkin ya karena mampu untuk beli ya, tapi belakangan ini kalau teman-teman juga ngikutin, Facebook itu udah mulai khawatir akan eksistensi Instagram nih. Facebook tuh nggak pengen kalau nanti Instagram itu penggunanya melebihi Facebook. Padahal itu kan Instagram juga produknya Facebook kan. Karena di situ Facebook ingin menguasai sosial media yang ada di dunia. Itulah kenapa pesan media lagi-lagi dikonstruksi untuk mendapatkan keuntungan dan juga kekuasaan. Nah, dari itu kita harus penting banget untuk mempelajari seperti apa literasi media yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Mas Bahrudin dan juga nanti oleh Kak Almadea. Oke, next. Sekarang kita masuk ke dalam apa sih pentingnya literasi media dan kenapa gitu ya. Boleh next aja. Yang pertama itu adalah media itu sekarang ini kita bangun tidur sampai tidur lagi tuh media itu ada di sekitar kita. Sangat lekat dan juga media itu selalu ada di antara kita. Kita bangun tidur scrolling notification, lihat WhatsApp. Ada nggak sih yang ngechat aku atau enggak? Aku tidur kemarin ada siapa aja yang ngechat. Nah, kemudian bisa di next aja ya itu. Yang poin pertama. Nah, kemudian setelah kayak notification gitu, kita suka buka kalau anak-anak yang suka baca mungkin Medium, kalau nggak Geotimes, kalau nggak Twitter, terus teman-teman yang suka yang nonton audiovisual, TikTok lah, Instagram lah, itu kan hal-hal yang kalian konsumsi sehari-hari. Saking banyaknya media, makanya semakin banyak konten-konten yang dibuat. Pertanyaannya adalah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya konten yang datang ke teman-teman tuh baik apa enggak? Oke, let's say mereka packaging-nya kreatif, mereka pakai copywriting yang bisa masuk ke dalam segmen teman-teman. Contoh teman-teman suka ngedance TikTok gitu ya. Mereka bisa masuk ke situ. Tapi lagi-lagi teman-teman tuh ketika ada konten yang baru, teman-teman coba deh cari alasannya apa ya? Kok konten itu dibuat? Kira-kira itu bakal manipulasi aku nggak ya? Kira-kira aku bisa yakin itu dengan gimana? Apakah berita itu fake atau benar-benar berita yang nyata gitu kan. Mungkin ya nanti kalau untuk masalah berita hoax, tips-tips bisa oleh Kak Almadea nanti akan diceritakan. Tapi lagi-lagi sebelum itu coba deh teman-teman tuh filter. Terus gimana filternya? Filternya adalah coba untuk mempertanyakan. Tanyain A, I, U, E, O, coba 5W, 1H ditanyain. Itu untuk melatih teman-teman untuk berpikir kritis juga. Dan berpikir kritis ini cukup penting untuk teman-teman pahami. Gitu ya. Dan diaplikasikan ya, of course ya. Nggak mungkin cuma dipahami doang. Prinsip pertama adalah we have to have empathy and be a smart reader. Kita harus memiliki empati dan jadilah pembaca yang cerdas. Kenapa di sini aku tulis empati yang pertama gitu? Karena bila kita memiliki empati, maka kita ada rasa untuk memilih berita dengan vibe yang positif gitu
loh. Ya memang tidak bisa dipungkiri, tidak selamanya berita yang beredar itu yang happy-happy ya. Ada kalanya kita menemukan berita yang sedih gitu. Tetapi kita akan mencari berita tuh yang konteksnya baik begitu loh. Contohnya aja misalnya gini nih, ada kejadian pesawat jatuh. For sure it's a sad thing, right? Menyedihkan gitu. Sadly kita sering menemukan berita hoax terkait itu. Banyak juga berita yang tentang mengulik kehidupan korban gitu. Itu kan menyedihkan untuk korban, keluarga korban gitu loh. Ketika mereka sedang menghadapi kemalangan, mereka juga harus menghadapi dengan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. So kalau kita memiliki empati, of course kita akan mencari berita yang lebih objektif dan respectful terhadap keluarga korban. And eventually, bila kita menjadi pembaca yang memiliki empati, maka berita-berita hoax itu akan berkurang begitu. Mengapa? Karena ya tidak bisa dipungkiri ada supply, ada demand, ada supply begitu ya. Kalau banyak orang carinya berita yang ala-ala mengusik kehidupan pribadi ya, maka akan ada banyak konten gitu. So itu dia, have empathy. Lalu gimana sih caranya untuk menjadi smart reader? Berikut adalah 6 tips ala Dea. Yang pertama adalah kita nggak boleh mudah termakan judul. Malah kita tuh harus hati-hati dengan judul yang bombastis, karena biasanya judul yang bombastis itu kayak konten sama judulnya itu bisa beda banget gitu loh, malah nggak nyambung gitu. Hati-hati juga kalau judul yang kayak tanda bacanya aneh gitu, itu red flag banget deh. Nah, juga kita harus mau membuka diri bahwa kita jangan hanya berita untuk mendukung keyakinan kita, karena kalau kita cuma baca berita untuk meyakinkan kita benar ya hasilnya kan itu aja gitu. Like for example nih, kita nggak suka sama pemimpin A, kita percaya pemimpin A itu buruk gitu. So kita pasti akan cari informasi buruk mengenai pemimpin A itu. Meskipun kita akhirnya meskipun lagi kita mostly ketemu berita yang positif, tapi karena memang kita orangnya udah kadung punya pendapat ini orang buruk, ya akhirnya kita bisa jadi terjebak ke berita hoax gitu. Dan yang ketiga adalah perhatikan penulisan teks. Kalau misalnya di bawahnya ada tulisan sebarkan, wah itu patut dicurigai banget. Dan biasanya kalau ya penulisan hoax itu tanda bacanya, runtutannya itu nggak bagus gitu loh. So ya itu dia harus memperhatikan juga bagaimana penulisan teksnya itu. Dan yang keempat adalah hati-hati dengan misleading information. Maksudnya gimana sih? Contohnya, ya benar itu ada foto gitu ya, kejadian itu ada, tapi ditulis narasinya berbeda dengan yang ada di foto gitu loh. Bisa jadi kayak foto 4 tahun yang lalu dipublish sekarang dengan karangan yang dengan narasi yang dibuat-buat begitu. Itu hati-hati banget. Dan yang kelima adalah kita harus cek sumber asli berita. Cek sumber asli berita dalam arti bukan siapa yang nge-share, tapi ya benar-benar dari linknya gitu. Karena belum tentu bila yang nge-share itu orang kita anggap tua, yang kita hormati, itu belum tentu benar banget gitu loh. So better untuk cek langsung di sumber gitu. Dan kita bisa melakukan verifikasi dengan sumber lain. Misal nih ada concern terkait COVID, pemerintah sudah menyediakan website yang memberikan klarifikasi terkait berita hoax. Harusnya ada di PPT ini, mungkin kepotong yang di-share kali ini. So tapi teman-teman bisa Google aja sih, mudah sekali untuk ditemukan. Next slide, tolong. Dan yang kedua adalah be a thoughtful friend. Jadi sebelum kita nge-share, ingat prinsip bahwa jadilah teman yang bijak begitu. Maksudnya
teman yang bijak tuh gimana sih? Kita harus memahami bahwa tidak selamanya sharing is caring. Bahwa pokoknya berbagi aja itu all the best gitu. Belum tentu, karena I know memang mungkin karena dasar kita manusia ya, kayak kita pingin keluarga terdekat kita ini juga mendapatkan informasi yang terbaru juga gitu. But you know what? Kalian harus juga berpikir ada possibility bahwa berita yang kalian share itu malah merugikan orang yang kamu share gitu loh.